Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang masuk ke channel ini lagi ya man. Nah sambil menjawab aku juga bakal sambil berinvestasi. Sekarang aku bakal manfaatin bonus cashback yang aku miliki lagi ya man. Saat ini kalau misal kita cek ke bagian kode referral, aku memiliki bonus cashback sebanyak Rp100.000. Nah ini juga bakal sekaligus menjawab pertanyaan dari teman kita dari Kak Leonard Kunardi. Bro, itu cashback dapat terus dari mana ya? Nah jadi di Bibit ini sistemnya adalah kalau kamu membagikan kode referral kamu ke teman kamu bakal mendapatkan cashback. Dan ini bener-bener gak ada batasnya ya man. Jadi kamu bisa bagiin ke berapa banyak pun teman kamu, gak ada dibatasin. Asalkan teman kamu mulai berinvestasi dengan minimal 100.000, kamu juga bakal mendapatkan bonus. Jadi kamu dapat cashback, temenmu juga dapat cashback. Kamu bisa baca di sini ya, ajak teman dapat cashback. Dapatkan cashback senilai 25.000 untuk setiap teman yang mendaftar investasi minimal 100.000 untuk pembelian pertama di Bibit menggunakan kode referral kamu. Kode referralku adalah Habit. Nah, nanti kamu bisa ubah kode referral kamu di sini. Kemudian kamu tinggal bagikan aja ke teman kamu. Nanti pas teman kamu baru mulai daftar, baru mulai pakai Bibit, teman kamu masukin kode kamu, kalian berdua akan bersama-sama mendapatkan masing-masing 25.000. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa nggak habis-habis, karena aku selalu mendapatkan bonus referral dari teman-teman semua yang baru mulai investasi di platform ini ya, man. Yaudah, kita sekarang bakal investasi aja. Seperti biasa aku bakal masukin Rp100.000 dan kita bakal nyalain cashback. Dan mungkin aku bakal masukinnya ke seperti biasa aku masukin ke Sukor Invest Syariah Sukukpan aja ya man. Di sini udah ada. Kemudian kita tinggal pencet beli sekarang. Kemudian saya menyetujui, pencet bayar sekarang. Nah ini juga aku bakal sekaligus menjawab pertanyaan dari ini ya, Kak Weko. Kenapa saya tidak bisa ya top up Bibit pakai BRI virtual account di Cbank? Katanya transfer gagal, rekening ini tidak valid. Mohon masukkan nomor rekening lain. Kemudian ada kode ini, padahal tujuannya udah benar, salin terus tempel, dan nama tujuannya udah benar, tapi masih gagal juga. Udah coba berulang kali, hasilnya tetap sama. Nah, kalau misalnya kamu udah mencoba menggunakan BRI, ternyata nggak bisa, kamu bisa menggunakan yang lainnya, kan? Aku pernah coba juga menggunakan BNI di sini. Ya udah, kita tinggal pencet bayar. Nah, kemudian nanti kan kamu bakal diberikan kode ini. Ya udah, kamu tinggal pencet salin di sini. Kemudian seperti biasa, kita akan menggunakan aplikasi Cbank kita, kan? Nah, kemudian di sini kamu tinggal pencet transfer. Kemudian di sini kamu pilih bank lain. Kemudian kamu pilih nomor rekening. Nah, kalau misalnya kamu nggak bisa menggunakan BRI virtual account, mungkin kamu bisa coba yang lain. Kali ini kita bakal coba menggunakan BNI ya, kan? Ya udah, aku tinggal masukin BNI di sini, aku masukin nomornya juga. Kemudian di sini kita tinggal pilih Mitrans, kemudian namaku. Kemudian di sini kita tinggal masukin jumlahnya, yaitu yang tadi 100.000. Kita tinggal pencet selesai, kemudian kita tinggal konfirmasi seperti biasa ya, kan? Nah, kemudian kamu masukkan PIN, pembayaran diterima. Kalau misalnya kamu back ke sini, kemudian kamu reload, harusnya nanti juga bakal selesai pembayarannya. Nah, pembayaran berhasil. Kita tinggal nunggu berapa saat sampai verifikasi manajer investasi. Kemudian cashbackku udah 0 dan portoku udah bertambah Rp100.000 ya. Jadi untuk menjawab KW, kalau misalnya BRI virtual account kamu nggak bisa digunakan, kamu bisa menggunakan metode lain, kamu bisa pilih yang lain juga. Kamu bisa menggunakan BNI ataupun bank-bank lainnya. Yang tadi aku tunjukin menggunakan bank BNI. Karena seperti yang kamu ketahui, kalau kita transfer dari Cbank kemanapun nggak bakal dikenakan biaya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Kalau misal untuk BRI-nya, aku nggak tahu kenapa nggak bisa, tapi kamu bisa menggunakan metode pembayaran yang lain sebagai solusi ini. Semoga bermanfaat ya buat kamu. Oke, berikutnya kita bakal jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pertama dari Kak Winterbear, aku pemula banget nih. Kalau invest di pasar uang, mending invest di satu perusahaan aja atau ke banyak perusahaan. Nah, mungkin maksudnya di sini perusahaan adalah perusahaan manajer investasi ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat, kan di sini kalau misal kamu pilih reksadana pasar uang, ada banyak banget manajer investasi yang bisa kamu gunakan. Nah, sebenarnya kalau kamu pilih ke salah satunya aja, itu sebenarnya porto kamu udah disebar ke banyak sekaligus. Nih, kamu bisa lihat top holdingnya adalah obligasi Bekom, FR, OPP, PNMP. Ini udah macam-macam ya, teman. Begitu juga kamu buka, kalau misalnya kamu buka reksadana pasar uang yang lain. Nih, kamu bisa lihat semuanya itu memiliki top holding yang lebih dari satu. Kamu bisa lihat ada yang deposito. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kamu taruh di satu reksadana pasar uang aja, itu dana kamu secara nggak langsung udah dilakukan diversifikasi ke banyak deposito ataupun obligasi ya, teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya buat kamu pribadi, sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kamu hanya membeli satu reksadana pasar uang. Kamu bisa pilih yang langsung reksadana pasar uang yang returnnya paling tinggi, karena reksadana pasar uang semuanya cenderung tergolong rendah resiko. Tapi saranku pribadi adalah tergantung dana kelolaan kamu. Kalau misalnya dana kelolaan kamu kecil, dana kelolaan kamu masih belum besar banget, gak apa-apa kalau kamu hanya pilih satu. Tapi nanti seiring berjalan waktu, kalau misalnya dana kelolaan kamu udah mulai besar, misalnya udah mulai ratusan juta, udah mulai miliaran, puluhan miliar, nah itu juga gak apa-apa kalau misalnya kamu melakukan diversifikasi, kamu sebar lagi ke beberapa reksadana pasar uang ya. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya hanya untuk
diversifikasi. Kalau misal dana kita masih kecil, menurut aku masih belum perlu-perlu banget ya teman. Nanti sering berjalan waktu, dana udah mulai makin besar, baru kamu mulai diversifikasi. Karena menurut aku pribadi sebenarnya reksadana pasar uang itu tergolong rendah resiko juga sih. Maka dari itu biasanya aku rekomendasi kamu pilih aja yang returnnya paling tinggi, itu juga nggak masalah ya. Kalau misalnya reksadana yang lebih tinggi resiko, contohnya reksadana obligasi ataupun pasar saham, baru kita nggak apa-apa kalau kita melakukan diversifikasi ke beberapa sekaligus ya teman. Semoga bantu ya buat Kak Winterbear. Berikutnya dari Seman 1 Suralaga, kalau top up apa boleh dengan rekening orang lain? Jawabannya adalah bisa ya men. Jadi saat kamu melakukan pembayaran, kan tadi kamu pilih, kamu pengen bayarnya dari mana. Saat kamu misalnya milih BRI virtual account, setelah kamu pilih, kan kamu bakal dapat nomor virtual account di mana kamu harus mentransfer dananya. Nah, kalau misalnya nanti nomor virtual account tersebut digunakan dari bank lain yang nggak ada didaftarkan di Bibit, misalnya teman kamu atau misalnya orang tua kamu yang transfer ke nomor virtual account tersebut dengan jumlah yang sesuai, ya bakal otomatis harusnya secara otomatis juga bakal terregistrasi dan pembeliannya juga tetap berhasil ya kan. Bahkan kalau misalnya tadi kamu lihat, kan aku transfer menggunakan Cbank ke BNI. Aku pribadi belum mendaftarkan bank BNI di sini. Aku pribadi nggak punya bank BNI, tapi aku tetap bisa melakukan pembayaran. Begitu juga biasanya aku menggunakan BRI virtual account, aku juga nggak punya bank BRI ya kan. Nah, jadi sebenarnya ini nggak masalah. Cuma kalau misalnya kamu nggak mau ribet, akan lebih mudah kalau misalnya ya kamu transfer dari rekening kamu sendiri ya. Atau kalau misalnya kamu masih merasa itu ribet, kamu juga boleh menggunakan e-wallet. E-wallet juga sangat mudah ya kan. Bisa menggunakan link aja, bisa menggunakan GoPay, ShopeePay, atau apapun. Kamu tinggal sesuaiin aja metode pembayaran. Metode pembayarannya udah banyak banget di Bibit. Semoga bermanfaat ya buat Kak Seman 1. Berikutnya dari Kak Ega Wahyu Agustini, sampai berapa tahun itu Bang bisa nyampe 200 juta? Nah, kalau nggak salah ini untuk mengumpulkan 200 juta mungkin sekitar 1 tahun sekian ya men. Karena aku pribadi juga menggunakan beberapa platform lain, di mana beberapa platform lain juga bisa menghasilkan return dari investasi. Dan juga seperti yang aku udah jelasin di video-video sebelumnya, aku punya kebiasaan unik di mana aku selalu setiap bulan selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku ya teman. Jadi setiap kali aku menerima gaji, langsung 80% aku masukin ke investasi, entah itu platform apapun, aku sebar lagi, aku lakukan diversifikasi. Kalau misal kamu pengen cek platform apa aja yang aku gunakan, kamu boleh cek ke bagian playlist, kamu tinggal cek menurut platformnya teman. Aku udah review masing-masing platform, sebutin kelemahan-kelebihan, dan juga aku berikan tutorial investasinya. Nah, jadi kebiasaan tersebut membantuku untuk bisa membentuk dana sebanyak 200 juta di Bibit ini ya kan. Dan tentu aja ini nggak semua dari danaku, karena aku melakukan diversifikasi, di mana ini hanya sebagian dari danaku. Aku masih menggunakan beberapa platform lainnya lagi untuk aku menaruh danaku ini ya kan. Kamu tinggal cek aja ke bagian playlist, di sana aku udah bahas lengkap. Kalau misal kamu lihat di sini portofolio, kemudian lihat performa portofolio, ini awal-awal aku masih belum masukin ya kan. Karena kenapa? Karena di masa-masa ini aku masih menggunakan P2P lending. P2P lending memberikan return yang lebih tinggi ketimbang Bibit. Saat itu masa-masa keemasan di mana P2P lending bisa ngasih return sampai 20% plus ya man, ada yang sampai 25%. Bahkan waktu itu aku tunjukin ke teman, easy cash bisa sampai 27%. Nah, di masa-masa itu aku menggunakannya untuk invest di P2P lending. Kemudian di sini aku coba masukin 160 juta, kemudian aku tarik lagi, itu cuma buat konten aja, buat tunjukin ke teman bahwa sebenarnya Bibit itu bukan scam dan Bibit itu aman ya. Terus dari situ baru mulai invest lagi, baru sekarang aku cuma menambah dana di sini. Ini untuk sebagai dan darurat aja, mempersiapkan kalau nanti terjadi krisis atau apapun, aku bisa langsung menggunakan danaku ini untuk membeli saham. Aku bisa hajar saham di harga yang lebih murah. Jadi seperti itu ya. Nah, aku juga mengencourage teman-teman semua buat membiasakan kebiasaan yang baik ini, yaitu kebiasaan berinvestasi. Dengan kamu berinvestasi, itu artinya kamu sedang mempekerjakan uangmu, membuat uang kamu menghasilkan uang lagi ya kan. Dan juga dengan kamu melakukan investasi, artinya kamu sedang membeli waktu di masa depan di mana kamu nggak perlu bekerja. Karena suatu saat nanti asetmu udah gede banget sampai bisa menghasilkan passive income lebih besar dari pengeluaran kamu. Jadi alangkah baiknya kamu melakukan investasi secara rutin seperti yang aku tekankan di channel ini. Berikutnya ini pertanyaan terakhir yang jawab biar nggak kepanjangan dari Kak Holanho. Saya juga udah taruh cukup banyak di Bank Jago, so far aman, tapi masih belum berani taruh lebih banyak. Mau coba di Bibit reksadana. Nah, jadi bagi kamu yang baru mulai pengen mencoba Bibit, aku juga rekomendasiin kamu boleh menggunakan Bibit ini. Karena kenapa? Karena investasi di Bibit ini tergolong mudah banget dan ramah untuk pemula. Dan dari segi keamanan, menurut aku udah aman banget ya kan. Platformnya juga udah resmi berizin OJK. Terus kemudian kalau misal kamu pengen investasi, menurut aku pribadi caranya mudah banget ya. Kamu boleh cek ke playlist Bibit yang ada di channel ini. Kamu boleh cek tutorial cara berinvestasi di Bibit. Semoga video-video itu bisa membantu kamu ya. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Terus bagi teman-teman yang baru mulai invest, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di deskripsi. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.